sosoknya cewek, cuman yang jelas warnanya merah. Mabuk tinggi besar. Ini benturan energi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berdoa dulu agar supaya berjalan dengan lancar, tidak ada suatu apapun, baik itu eksternal maupun internal. Seperti biasanya kita minta semuanya kepada Allah. Kembali lagi semuanya kepada Allah, kekuatan semua ada di Allah. Selamat Fatihah. Indigo Logic Sukses! Halo teman-teman Indigo Logic, balik lagi sama kita, gue Mika. Gue Iwan. Kali ini kita masih di tempat yang sama, meneruskan perjalanan kita kemarin, penelusuran yang belum selesai. Masih ada teka-teki ya di sini ya Mas ya? TTS. Iya, TTS. masih banyak sih teka-teki yang belum bisa kita pecahkan. Jadi kita melakukan penelusuran untuk kedua kalinya di tempat yang sama. Dan emang di sini tuh agak bertanya-tanya sih, kenapa kejadian seperti itu. Ya. Jadi kita agak bertanya ya. Iya, banyak kejadian kemarin, makanya kemarin itu nggak kita lanjutkan. Itu pun ada alasannya. Nanti kita jelaskan. Nah, sekarang kita mau coba untuk Narasumber. tanya narasumbernya. Ada cerita apa di sini? Terus pengalamannya setelah kita kemarin datang ke sini atau sebelum kita datang ke sini ya? Ya, betul sekali. Oke. Kita panggilnya. Iya. Seperti biasa ya. Ya udah Pak Jumbo. Ya. Boleh gabung? Boleh gabung, monggo. Agak kencang Pak Jumbo suaranya. Ya. Bapak. Pak Jumbo maaf mengganggu malam-malamnya nih ya kan. Ya. Pak Jumbo. Ya. Dari di sini tuh sebenarnya ada cerita apa sih kalau menurut Pak Jumbo? Terus Pak Jumbo juga pernah ngalamin hal apa di sini? Ya kalau masalah cerita dari semenjak pembangunan sini kan saya udah ada di sini. Ya. Untuk pengalaman sih yang tadinya sih nggak ada apa-apa, cuman ketika banyak kegiatan di sini semacam kayak Oh iya, seperti itulah. orang ritual atau apa di sini. Ada yang ritual juga. Ada yang ritual juga, macam kayak bawa kembang, bawa apa di sini. Nah jadi mulai agak berbeda lah ininya di sini. Aura mistisnya lebih kental. Kadang ada banyak ada yang di luar nalar. Wah. Tapi sebelumnya itu nggak pernah ada yang kayak gitu. nggak pernah ada kayak gitu. Biasanya mereka kayak misalnya mujanya itu di gedung sebelah mana nih Pak? Ini kan ada 3 gedung nih. Kalau yang sering saya ini tuh di gedung sini sih dia. Oh, yang paling besar justru ya? Ya di sini. Kadang-kadang dia yang sering ini sih, cuman izin dia bilang cuman mau lihat-lihat izin sama saya, padahal setelah dia keluar saya cek tempat dia ini juga naruh kayak kembang. Ya Allah. Kayak gitu. Jangan Kayak ditiru ya. Jangan ditiru loh kayak gitu-gitu. Bapak? Cuman ya Mas. ya cuman ketika saya tanya nggak ini dia nggak tahu alamatnya dari mana, cuman dia bilang izin nih mau cuman lihat-lihat ini ngadem enak kayak gitu. Siang bukan malam, siang. Kalau untuk pengalamannya sendiri, Bapak pernah ngalamin apa di sini gitu? Kalau saya Atau sih dengar cerita apa? kalau masalah cerita kan dari semenjak ini dibangun juga adalah kalau memang saya sosok perempuan gitu ya, berkebaya berselendang, cuman nggak mengganggu dia, cuman kadang-kadang kelihatan Di sebelah mana gedung? Kita sini. Oh pokoknya gedung yang ini ya. 2 gedung ya. Kalau gedung sana Pak Jumbo? Kalau gedung sana ya dari dulu memang itu dihentikannya dari 2011 udah kayak gitu, cuman banyak suara-suara aneh lah, ketawa-ketawa yang namanya dulu kosong. Kalau ini kan diteruskan sampai 2012 ini masih bagus sampai selesai. Kalau ini jadi bersih. Kalau ini mau udah kayak gitu. Tapi namanya bangunan kosong pasti ada aja ya. Iya, karena memang lama dan ini kan lebih
serem banget ini. Kalau untuk pengalaman kemarin Pak yang Bapak ceritain tadi boleh diceritain? Ya, untuk kemarin semenjak si Mbak ya sama ke sini, nah itu ada kejadian semacam kayak ada bola api lah di gedung ini. Oh, yang gedung yang itu ya, yang udah lama terjadi itu. Iya, itu dan saya lihat pada waktu pas mau pagi sekitar jam 4-an lah kalau nggak salah ya. Saya lihat dari sana dari warung saya. Itu semenjak itu 3 kali lah ke sini lagi. Pas kemarin Selasa dan semalam terjadi kayak gitu. Dalam Tapi- seminggu ini berarti ya? Pak? Ya, Tapi nggak ke tempat Bapak enggak. stay kan? Enggak, Di situ aja. Cuman di dalam sekitar di sini aja gedung. Oke. Ada apakah itu? Iya. Nanti coba kita eksplor lagi. Jadi saya izin ya Pak Jumbo Iya. kalau untuk mengeksplor. Ya, silakan. Apa ya? Silakan. Ya. Terima kasih Terima kasih banyak banyak ya, Pak Pak. Jumbo. Iya, sama-sama. Maaf mengganggu malamnya. Terima Iya. kasih. Sama-sama. Jadi Oke. kenapa oke jadi? Jadi ini jangan meminta apapun ke hal-hal seperti itu, tapi meminta kepada Allah ya. Jangan ditiru tuh sama yang dikatain Pak Jumbo tadi itu, sebenarnya jangan ditiru, nggak boleh. Ya. Kalau dikatain Pak Jumbo, maksudnya yang disampaikan. Yang dikatain. Ya, makanya yang disampaikan Pak Jumbo itu jangan ditiru. Ya, kita berdua aja nih Mas Iwan. Oh tidak, Eksplornya tidak. sama siapa nih kita? Seperti biasa kita panggilnya. Tapi ada satu lagi. Apaan? Ada satu lagi kan yang ikut. Oh iya. Bukan seperti biasa jadinya. Bukan, kita adalah formasi baru. Kita panggilnya. Panggil siapa dulu? Mas Idrus. Mas Idrus. Mas Idrus. Ya Allah, gue pikir lu di sana dong. Mas Idrus. Terus satu lagi, kita panggilnya. Mana? Biar kenalin diri sendiri ya. Mana? Mana Mas? Nggak kelihatan. Mana sih nggak kelihatan orangnya? Perkenalkan diri. Diri namanya Fadil. Boleh dipanggil Fadil aja. Lebih kencang, Pak. Fadil. Fadil. Boleh dipanggil Fadil boleh. Oke. Jadi nanti udah nanti mungkin saya Mbak Mi, Mas Idrus dan Mas Fadil kita akan mengeksplor tempat ini. Ya, untuk mengupas teka-teki yang kemarin belum kita dapat. Ya, kita coba explore dulu nih semuanya sambil mencari tahu kejadian-kejadian yang kemarin sama makhluk-makhluk kemarin yang kita lihat gitu ya. Nanti baru kita recap di akhir. Oke. Yuk, kita penelusuran dulu. Ini kita lagi di gedung yang Paling besar. paling besar. Kalau Mas Idrus dari pertama kali masuk sini nih sekarang, kan sunyi senyap, gelap, nggak ada lampu, listrik belum ada. Ada beli. Hati-hati ya nih. Apa yang dirasain? Kok situ tadi ada kopi, ada botol itu apa sih? Ya, baik. Kalau mau coba kita bukan ini namanya energi ya gitu, maksudnya energi. Jadi memang suatu kumpulan yang memang di apa namanya orang-orang yang mengerti sesuatu dengan metafisik gitu. Mereka habis dari mana itu dibuang kemari. Jadi yang membuat ramai energi di sini itu adalah energi buang-buangan gitu, energi karena pembuangan itu gitu. Mas Fadil, kan tadi Mas Idrus bilang kalau di sini banyak energi buangan ya. Udah ketangkep belum? Maksudnya energi buangan itu mungkin wujudnya atau medianya seperti apa gitu? Udah sih. Jadi lebih ke fisik ya, untuk fisik. Jadi banyak digunain sama orang yang berbuat yang negatif sih di tempat ini. Kalau yang gue lihat tadi udah ketemu kayak anak kecil gitu, mas, cuman mukanya Jelek. rusak. Mukanya jelek. Kalau dia mau parah loh gitu. Mukanya rusak. Jelek itu gak enak banget lihat gitu. Kayaknya emang si bayi ini kayak dibuang gitu. Dia dari sini. Yuk kita lanjut ke tempat berikutnya. Mas Idrus sama Mas Fadil kenapa tadi? Ada apa di sini? Cewek. Ada cewek. Di mana? Tunjuk sama dia. Ini mah ada sih. Terasa energinya. Ini ada cewek.
cuman belum ngomong apa-apa sih, belum nyampein sesuatu. Dia nggak suka gitu kita datang ke sini, Oh, keganggu. kayak ngeliatin. Coba diliatin. Tadi ke sini. Tapi kan niat kita nggak ganggu ya. Energinya gimana tuh Mas? Agak negatif ya? Sebenarnya sih kalau dibilang takut, pasti takut. Cuman dalam hati ini kayak kita di sini nggak mau nyerang mereka. Cuman kita mau tahu aja aktivitas mereka tuh sebenarnya ada atau enggak kayak gitu. Mau silaturahim sama makhluk Allah yang Ya memang, dan biasanya kalau jin-jin fasik ini tuh, kalau mereka tuh kedatangan manusia dengan energi manusia, mereka tuh berpikir itu mau mengganggu, mau apa lagi ya, mau apa namanya, pokoknya suatu ancaman aja, Iya. yang memberikan suatu ancaman, padahal kita nggak mau apa-apain. Tapi banyak yang kelingak-kelinguk. Ya, kita sih bahkan di luar. Baru gue mau ngomong, tadi gue mikir kalau misalnya memang kita bisa keluar, nanti kita coba untuk keluar gitu Mas. Kalau memang bisa. Bisa. Dan memang ada, benar tadi kata Pak Jombo ya, anak kecil gitu mereka berkerumun. Tapi kalau kata Pak Jombo bilang itu kan mereka itu eksistensinya mulai dari habis maghrib. Habis maghrib mungkin sampai nanti jam pertengahan malam, seperti itu lah eksistensi mereka. Dan ini nih kita sini. Iya. Tapi salah gue. Kamar mandi sih. Perempuan yang tadi ya Mas. Ini suaranya. Perempuan yang tadi. Perempuan yang tadi. Yang tadi lo lihat di Yang tadi yang musik kamar mandi kan. Iya. Tadi dia ke sana pada saat kita memberikan suatu keterangan anak kecil tadi itu, langsung. Jadi yang di part gua yang pertama part kita pertama tuh, yang gue bilang di sini tuh loh. Cuman kan kita tidak gubris, gitu loh. Tapi akhirnya dia eksistensi juga kan di sini kan, sampai akhirnya menarik kita. yang dari atas tadi. Iya, yang part pertama yang gue bilang, nih gue ngeliat, enggak, bukan yang gue ngeliat ada apa di sini. Bener kan gue bilang. Terus pas sama lu bilang kabur nih keluar. Itu di sini. kayak nggak suka kita datang ke sini. Pastinya nggak suka. Kayak makanya tadi yang saya jelaskan kan. Jadi kayak Suruh pergi. ya itu, karena jin fasik itu memang seperti itu gitu. Adanya manusia, eksistensi manusia datang ke sini, jadinya memberikan suatu, yaitu ketidaksukaan. Mungkin syukur-syukur bisa ini kali ya, nemuin yang benar-benar udah lama di sini, kita bisa komunikasi dengan bercerita mungkin ya. Oke. True story-nya seperti apa kan biasa ada kayak gitu kan. Yuk, kita lanjut. Coba lanjut. Ini gubris, nggak usah digubris dulu. Lu denger ada suara gak sih? Nggak ada ya? Mesti ngeliat jatuh kayak Ini makhluknya sama nih. Tadi. Ya, kita tuh gini. Jadi gini. Makhluknya ada di bawah. Pas kita samperin dia kabur. Kemarin. Nah, pas sampai sini, dia modelnya tuh kayak apa? Kayak di gedung biru. Berarti bisa ngambil simpulan kalau ini keluarin bukan? Betul.
Betul. Kalau Karim berarti ada cerita dong. Wah, Oh ya. gimana Fadil? Boleh dicoba Mas Fadil kalau memang Mau komunikasi gak? Dia kenapa lari dari kita atau segala macam, atau dia maksudnya di sini sudah lama apa enggak kan kita nggak tahu ya. Kayak ini sih kayak ngintai kita gitu mas. Dari pas tadi di depan dia itu kayak udah ngintip. Apa tuh wujudnya? Iya. Yuk, Mas Adil, kita komunikasikan. Kita komunikasikan. Kepada Mas Kura. Oh ini pantesan mas, ada kaca. Ada kaca. Dia suka banget di sini. Ini Ada apa tuh? Ada kaca. Iya. Terus? Kayak Waduh. bisa ngaca gitu di sini. Kacanya gede banget. Ini kalau bisa diceritakan Mas Fadil, ini tuh wujudnya apa? Udah ke atas sih. Cewek. Cewek. Tuh, denger gak? Bukan suara motor ya? Itu suara motor racing. Ada yang nyolek. Ada yang nyolek. Cewek semua sih di sini. Di sini cewek semua. Cuman kalau dibilang sama bentuknya sama tapi beda-beda gitu, Mas. Rambutnya dari rambut beda-beda rambutnya. Tapi lo belum bisa diajak komunikasi dia itu. Nggak mau ya? Nggak mau ngomong sama sekali. Iya, ada kaca sih sini bener kalau lihat. Dan di belakang gua ini, wow. Cewek. Wow. Cewek. Oh. Ya kita lanjut. Kalau kamar mandi udah pasti eksistensinya wow. Gue malah tertariknya di atas-atas. Iya, di atap itu tadi kayak ada yang hitam-hitam itu. Yes, betul. Yang hitam-hitam itu dia jalan. Kayak cewek cuman kayak ngerangkak Iya, betul. ngerangkak di sini. Dia tuh ngelilingin. Kerangkak gitu gitu. Hitam. Kalau dilihat jaraknya, kalau kita lihat dari sini dia bisa di situ. Di pojok. Coba. Kok gua ngeliat dari sela-sela sini kayak bercahaya ya? Kayak ngeliatin ngerangkak itu jalannya. Di sini. Kita kayak semakin kemari semakin itu semakin besar. Di sini ya Ada Batman. Oh, ada sosis Jawa. suasana tuh kayak bentar ya, suara kayak gini. Kelawan. Kayak orang nyanyi cuman Dia memberikan satu nada. itu bro. Kok berarti? Enggak, tadi kenceng ini. Yang ini kenceng nih tadi. Bukan angin ya. Yang ini nih, yang tengah ini. Ini nih. Ini bukan angin nih tadi kenceng. Hah? Ini bukan tadi bukan angin tuh tadi. Pas pertama tuh gue lihat. Mas Fadil. Apa Mas Fadil? Gimana? Apa tuh? Oh, Mas Fadil. Ini yang tadi cewek yang ngerangkak itu di sini. Kalau kita diem semuanya, suaranya kedengeran. Iya, betul. Suaranya Yang kayak gitu, kayak kidung gitu, bukan kidung sih. Kayak bernada gitu. iya, dia bilang. Iya, kalau kita, iya benar. Dia Kalau bernyanyi. kita diem Kayak ini mas, kayak nginung-nginung. Kayak nginung-nginung gitu. Iya. Iya benar. Tadi gue sempet dengar. Tapi kalau lagi diem cuma Apa namanya? Sosok laki-laki deh. Sosok laki-laki yang memang
Pak Jumbo bilang ke saya yang Oh, sepuh lah. ya sepuh lah ya, itu lah. Korin sih saya nanti Korin. Karena mungkin dahulunya itu beliau memiliki suatu ilmu, atau memang ya orang-orang dulu itu kan punya apa ya, biasanya itu diberikan suatu ini loh sama buyutnya, ini lah buat ini gitu, seperti itu gitu. Jadinya mungkin Korin tersebut pembawaan, nah itu dia maksudnya di sini tuh di sini tuh banyak jin-jin pasif. Jin pasif itu apa? Perbedaan jin-jin artinya memang lebih simpel ya, di luar masjid lah. Oh, oke. Gitu lah. Jin pasif ya seperti itu yang apa, kerjaannya itu menggoda manusia agar apa, keimanannya itu Goyang. keimanan itu menurun, seperti itu. Beda dengan jin muslim. Bisa diajak komunikasi. Iya, kan ini sore ini. Kira-kira Mas Fadil mau untuk komunikasi? Coba dulu aja, kalau misalkan dia mau. udah ditarik. Oh, sama dia. Jadi bisa tahan dari belakang. Ketarik gitu sih. Tadi agak goyang. Boleh kalau mau komunikasi. Gue ini panas badan gue udah. Iya. Badan gue ini panas. Komunikasi dari Iya. Kalau laki-lakinya sih kayak ini ya, kayak udah tua, agak pendek, apa tangannya kayak orang. Tapi dia positif negatif. Dia sih kalau positif, dia lebih ke positif. Soalnya kayak yang diseganin di sini sama si makhluk Yang lain. Jadi kalau misalnya si makhluk itu menyampaikan cerita, ya mungkin kan kayak kita bilang jangan mengadakan yang tidak ada. Gitu. Jadi cerita aja, nggak apa-apa. Kalau makhluk itu mau cerita nggak apa-apa. Melalui lu kan, dengerin dengan berbicara sama lu kan. Kalau yang di gedung ini, yang kita baru terusin pertama, ini sosok yang paling kayak dominan gitu. Di sini ya. Orang tua ini, Di gedung. gedung ini. Orang tua ini paling dominan banget. Jadi teman-teman Indigo Logic, di belakang kami ini adalah tempat yang terakhir kemarin di part 1 kita stop. Baru masuk langsung kita cut kan. Itu dikarenakan apa Mbak Mi? Karena kita lihat Banaspati masuk ke dalam gedung. Nah, kita mau tahu nih, sekarang kita mau explore, kita mau tahu Banaspati itu kiriman atau memang dia buangan atau memang dia apa, kita nggak tahu kan, karena kemarin langsung di stop. Coba kita mau cari tahu sekarang. Boleh. Oke. Mau cari tahu apa, mau nanya dulu ke Mas Idrus? Mau nanya dulu. Mau explore dulu atau mau jelasin dulu Mas Idrus? Jelasin dulu aja. Jelasin dulu boleh. Iya, boleh. Oke, kemarin tuh kenapa saya stop? Karena memang ada sesuatu yang dibilang di ilmu metafisik itu Banaspati namanya. Banaspati itu dilempar sama orang sengaja untuk ngetes nih ceritanya, ngetes kita. Emang itu salah apa sih? Karena ya maaf, di sini masih kental dengan klinik sebenarnya, kental sama klinik yang hal-hal seperti itu untuk apa ya namanya, untuk mainan yang ngetes.
karena ada suatu ekspor kita di sini kan. Waktu itu kan kita sampai pagi. Akhirnya seperti itu. Dan terjadilah Iwan nih. Nguap. Terjadilah Iwan Perih apa perutnya. namanya? Perih perutnya. Jadi kan. kayak dicubit. Akhirnya saya stop dulu, takut terjadi kenapa-napa. Jadi setelah ini sih menurut dari Pak Jumbo ya, setelah kita kemarin penelusuran di sini, itu merah tersebut itu datang terus ternyata. Tadi penjelasan tadi Pak Jumbo bilang seperti itu gitu. Sehabis kita. Tapi iya, itu kenapa sih Mas kok maksudnya sebelumnya Pak Jumbo tadi bilang nggak pernah ada fenomena itu, tapi kemarin pas kita kesini dan setelah kita dari sini 1 minggu ini tuh dia ngelihat sampai 3 kali loh. Karena gini, setelah kemarin itu kan karena terbentur waktu nih ya, teman-teman ini gue logik terbentur waktu 3:30. Akhirnya saya pantek lah. Ini saya jujur nih, saya pantek aja udah gitu. Karena rasa kesel di hati gitu. Kan kita baik-baik. Iya. Kita nggak menantang. Maaf, siapapun yang ada di sini kita nggak menantang gitu. Nih. Jadi intinya kemarin kita dikirim. Salah kita apa ya Allah? Jadi ini masih di dalam. Nggak udah boleh. Kita langsung masuk atau gimana? Oke, kita langsung masuk ya. Langsung masuk ya? Oke. Langsung masuk, ayo. Ngadu gitu loh tempat ini. Dan di sini tuh kalau Fadil ngehin ya di sini tuh ini rimbunnya kemari nggak ke sana. Itu seperti Bertolak apa sih ini? Kayak satu gerbang. kayak lapisan gitu. Lapisan. Oh ya. Oke, kita udah ditunggu di sana ya. Kita udah masuk ke gedung yang tempat kemarin itu pas di part pertama kita break ya, Pak? Iya. Iya aja lagi. Iya, tapi jujur gue masuk sini beda lah sama kemarin. Misalnya kemarin kan ketekan banget ya. Tapi sekarang biasa aja. Tapi tadi gue nggak tahu ya, mungkin mudah-mudahan ini cuman halu ya. Gue ngeliat di situ tuh di Ada agak yang ngintip. sela-sela itu wujudnya tuh merah. Kayak gue kemarin lihat tuh Pak di sini tuh ada cepet-cepet nggak sih Pak? Ada gue masih terus. Ada gue merinding. Ya gue ada tempat tuh. Ya pokoknya gue ngeliat sesuatu di situ, gue nggak tahu apaan tapi merah. Terus mami ngeliat Pacuk dan gue merinding di sini. Tapi rasanya beda nggak ketekan kayak kemarin sih. Mungkin ini rasa lama yang bersemi kembali. Wah. Kalau kita berdua doang nggak beres Mas. Iya. Dil. Iya, tadi Fadil sempat ada. Sebelah sini. Sebelum tadi berdua lagi dia kena serang belakang. Makanya tadi gua dulu. Kenapa Pak Dil? Pokoknya pas masuk tadi pintu itu tuh beda banget. Oh. Kayak energinya tuh kayak neken. Kayak kemarin Iya, kayak waktu dia kena air. Mitosnya, sosok mitosnya itu makhluk tinggi besar. Jadi kayak seperti ini. Ini rumah kecil ya. Begini. Tangan di sana, kalau tangan di sana, tapi di sana. Seperti itu, dengeran nggak? Kedengeran suaranya Bapak kedengeran. Kedengeran dikit suaranya. Tangan di sana, tangan di kapak, tangan kanan di sana. Kita ini. Iya, kayak gitu. Dia boleh. Jadi diselimutin sama itu. Nah itu dia apa maksudnya itu? Dia menjaga atau buangan atau bagaimana? Ya, jadi gini, perkumpulan suatu energi yang dia jadi satu. Seperti itu. Jadi satu. Malam buang energi. Kenapa dia semakin besar? Gitu. Bener sih kata Mas Idrus. Jadi kan di sana tadi pertama di gedung itu kita ketemu sosok yang powernya paling
yang nguasain daerah Iya. itu. Sekarang kita di gedung kedua, itu memang sosoknya nggak segitu pertamanya. Jadi ketika ada serapan, dia kayak nyerap Energi. kayak nyerap energi gitu. Makin lama semakin gede energi itu dia serap, semakin dia kayak kuat. Berarti energi yang paling kuat yang ini. Kalau di daerah ini dia yang kuasa. Oke. Tapi dia bakal nyerang gitu. Sebenarnya pas dari pertama kita masuk juga dia udah nyambut kita sih. Dia udah nyambut kita. Kalau mau komunikasi nanti ya. Ntar nggak apa-apa, kamu ini aja dulu. Kamu Boleh explore dulu nggak? boleh explore ya, jangan terlalu bercakap-cakap. Heeh. Ibu sudah ini. Anu nih. Tadi aku kayak gini. Boleh explore dulu nggak? Oke boleh. Iya. Mana dulu ya? Gimana dulu? Mungkin dulunya apa ya, kayak semacam podium, panggung atau aula ya. Aula kayaknya ya. Sebentar. Aku mau nanya. Ini tuh pernah ada yang nanam sesuatu gak sih? Orang ada yang nanam sesuatu gak sih? Iya. Hah? Lu gini gitu maksudnya, ya kita nggak mau suzon lah sama Iya. orang sesama-sama. Artinya memiliki ilmu metafisik gitu kan, ada yang tujuan apa, ada yang tujuan apa, dan kita memang nggak mau bahas seperti itu. Iya. Ya kita nggak mau bahas seperti itu, biarin aja. Oh iya. Seperti itu aja. Jarno wes. Itu oknum mungkin ya. Nah, tapi salah satu arti gini, dari energi tersebut yang ditanam tersebut itu memberikan Dampak. oke gitu. Jadi nggak hanya mungkin ya bener Fadil tadi bilang ini kayak ajang kontes apa namanya tes-tesan gitu, karena memberikan suatu energi itu gitu putih kayak semacam apa sih tanda ya, kalau di permainan burung dara itu Kok suara anjing sih? ada itu. Kira itu? Sebentar. Jadi ada apa sih? Jadi kayak ada sesuatu hal yang nggak janggal ya di sini, kayak nyium bau dan udah mulai eksis. Kita belum coba untuk explore. Oh, bau banget anjir. Kanan kiri. Gue coba komunikasi sama Celi ya, bentar ya, biar mereka nyampein bahwa maksud kita tuh nggak ada apa-apa, nggak ganggu nggak. Nggak apa-apa, tunjukin aja. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Insya Allah nggak apa-apa. Ya. Tunjukin kalau kamu ada sini, tunjukin. Kita nggak ada ganggu nggak. Manisnya tuh kesini. Enak. Jadi Ada apa sih? ada beberapa eksistensi yang memang udah mulai mendekat sama kita nih. Salah satunya bau, pencium bau. Jarak kita ini kayak 10 meter 5 meter mas, dikelilingin. Udah eksis nih. Aku dicolek. Tadi aku udah sampein, kita datang ke sini kita nggak mau nyerang mereka, kita cuma tahu aktivitas mereka di sini tuh ada apa enggak, kayak gitu aja. Gitu. Bukannya tantangin enggak. Makanya tadi aku komunikasi, kalau memang mereka mau tunjukin eksistensi mereka ya nggak apa-apa, asal bisa dikontrol aja ya mas, bisa dikontrol. Bisa begitu lingkungan. Bang. Ketariknya ke situ. Tadi ada yang ngintip di tiang ini, ada yang ngintip
Yuk kita kesana. Sosoknya cewek. Cuman aku nggak bisa berani mastiin bajunya kayak gimana. Cuman yang jelas warnanya merah. Kita mau pindah apa enggak? Yang dominan dia tuh mas. Yang dominan energinya. Ada suara orang langkah datang, langkah kaki datang. Lu sakit. Perut lu lagi. Duduk. Diriwan madep gua. Nggak tahu kenapa. Duduk kaki lu. Nggak tahu kenapa. Dia nyerang dia. Tadi pas jalan itu, pas gue jalan tiba-tiba langsung. Itu kenapa sih mas? Ini makhluk yang di belakang itu tuh dia jail gitu maksudnya, tapi nggak dekat dia gitu tuh, dia jauh gitu sama dia. Coba tadi. Oke. Tadi pas gue jalan kaki sakit banget itu. Siapa hawanya panas? Maksudnya lebih panas tempat tadi. Tapi gue mencoba untuk menetralisir energi gue supaya biar mereka itu memberikan satu eksistensi yang seperti itu. Kenapa lo? Sesuatu dari gitu. Jadi gue ngeliat mbak-mbak naik ke atas tangga gitu. Ya tadi kan gue bilang. Udah lanjut ya. Jadi kayak ada perasaan dendam gitu mas, dendam, marah gitu. Marahnya tuh nggak tahu ya, yang sebelum kita di sini ada siapa aja yang udah kesini, tapi kayak kompral gitu, kayak nantangin gitu. Dan dia nggak suka, dia bilang dia nggak suka. Tadi sempat komunikasi, udah disampaikan ke dia bahwa kita kesini nggak masuk kompral, nggak masuk nantangin, nggak gitu. Itu makhluk yang mana tuh? Makhluk yang mana? Yang cewek. Itu dia nggak suka, kayak marah gitu. Kayak orang marah gimana sih, dendam banget gitu. Cewek yang baju merah itu. Iya. Ini memang di setiap tempat yang gedung 1, gedung 2 beda. Mereka punya daerah kekuasaan sendiri-sendiri. Iya. Ini kenapa tidak ada bukti? Kenapa? Kenapa musuhan? Agar itu kayak pengen Nangis? agar ke bawah. Loncat? Lu jangan diikutin lah. Ini juga lagi berahan. Gak tahu. Banyak ini sifar aja. Iya. Sifarnya tahu. Sifar aja. So, kalau memang jin-jin fasik memang gitu ya. Makanya kan Bisa kayak pernah saya perjelas waktu itu ya. Artinya sebenar-benarnya jin itu mengutarakan sesuatu, yaitu seburuk-buruknya manusia. Seperti itu. Jadi ya kita nggak mau terlalu yang diingin banget. makanya Ikutin banget di seperti bawah. apa gitu aja. Ini di lantai 2 cuma begitu. Mak, ada di sana. Kita boleh tanya. Terus yuk. Ini cuma ini doang. Kenapa? Gak tau gue kalau berdiri oleng. Gue kalau berdiri oleng. Sifar? Iya. Nanti yang kedua. Makanya. di kalau tempat kemarin main mah mual mak. Di sini kalau berdiri oleng. Astagfirullahaladzim. Nah, kebiasaannya ke bawah jadi. Ntar ditut dia. Kebiasaan jeleknya ke bawah jadi bocor kan. Oleng gitu. Gitu-gitu tuh. Masih oleng enggak? Wah, lumayan dah. Kayak gitu.
Hah? Gokil. Sumpah. Mana? Ah, lo bagi teks ini apa ya? Ya, semua. Ini benturan energi yang ada di Iwan sama makhluk-makhluk sini, jadi ya seperti ini gitu. Gimana sih? Nggak tahu. Nggak tahu. Itu kayak marah. Ya, ini dia mau nempel ke dia kayak mau nyampein gitu, tapi gua coba buat supaya nggak terlalu ke bawah. Ya, barbar juga. Sifat. Iya. Kenapa sih gue bingung? Kayak ada marah. Itu kayak mau marah. Ini ngeri banget nih. Ayo pindah. Kalau jin iseng gubrak aja. Sorry ya. Balik. Ya betul emang buat pengen dibuat kamar mandi ya. Oh, sini. Oh, gue emosian ya? Inilah yang pertama kali gue mau mencoba untuk, tadi kan gue di bawah tuh sebenarnya gue mencoba untuk mensinkronisasikan energi gue gitu ya. Maksudnya gue mau tingkatan emosi gue stabil. Sebenarnya gue di bawah udah kepancing dari tadi. Tadi gue udah kepancing, tapi saya coba untuk Melawan energi itu negatif ya. Jadi memang yang rata-rata dibuang itu memang jahat-jahat ya, maksudnya Jadi pengganggu. Yang benar rata-rata mengganggu semua. Jadi pengganggu semua. Nggak ada kan? Itu yang apa? Yang mempengaruhi Mas Iwan sama lu itu yang gede tadi itu. Kayak cepat aja dari sini. Jadi jadi kita nggak berani maju lagi karena apa tuh begitu tuh. Gue takut ada apa-apa ya. Iya, ini juga udah rubuh. Ya mohon maaf kalau mengecewakan kalian. Fondasinya udah rubuh. Kayak istilahnya hati kalau lagi sayangnya terus dikikis terus lama-lama rubuh. Oh gitu. Jadi bagaimana untuk cara mempertahankan hati itu biar tidak Mendapatkan itu cepat, Pak. Untuk mempertahankan itu yang lama. Oh, asik. Kalau fondasi berarti harus dirobohin beli baru. Waduh, masalah ya. lanjut, jangan di sini, agak gini-gini sedap. Jangan dengerin kalau itu aja beres. Ya tapi ya struktur ini sih musik. Iya, ngeri ini. Hah? Kenapa? Ngeri ambruk. Ini batu-batu bisa juga nggak bisa. Takutnya rapuh. Enggak, rapuh juga enggak. Ini bekas yang di atas. Bekas ini nih. Ambruk ya. Kenapa? Kakinya Aman, nggak Dut. bisa. Srek. Iya. Nah, ini kali codotnya. Dia nabrak ini nih tembok di srek. Power Batman. Tapi tadi barusan suaranya di sini, Mas. Suara streknya. Sini. Barusan ya? Bukan di situ, di srek. Pas abis ngomong strike terus turun bawah, terus strike lagi di sini. Codot nih kali tembok. Ini kali. Modal gitu. Sini.
Fadil. Gantinya. Oke. Padahal ngelewatin Mbak. Iya. Sini berapa Mas Fadil? Nah, kecil. Anak kecil. Di pojok ada sesuatu nggak? Oh di sini. Di pojok nggak ada. Masih terus Kalau anak kecil. Jayo nih satu nih. Suka Jayo. Ini suka apa namanya? Suka iseng. Kadang dia suka gini. Maaf ya, kalau siang-siang nih ada yang nongkrong sini nih atau di bawah sini, dia suka nyambit batu nih. Batu ini perfect. Bobby. Yo Bami, Bami, ini kita sudah di akhir penelusuran. Ya. Kita mau menarik kesimpulan dari kesimpulan yang ada disimpulkan di sini. Kalau Bami tadi di gedung yang terakhir yang sempat kejadian di part 1 yang kita nggak mau explore, nggak bisa explore karena ada suatu hal. Bami, apa yang dirasakan sama Bami di dalam? Tadi. Keren nggak sih gue ngomong? Iya keren. Host banget tuh Bapak. Tadi tuh gue ngerasa ketekan. Terus bau banget, bau bangke, sampai gue mau muntah, gue nggak tahu deh tuh bau apa. Barbar sekali ngomongnya. Emang bau banget. Terus? Udah sih itu aja. Oh pusing pas di atas tuh. Ngeliat fenomena apa? Fenomena cuma ini doang sih, warna merah gitu seperti kemarin. Kalau gue pribadi sih ya gue terlalu barbar mungkin ya Mas ya, terlalu kayak bukan nantangin, sebenarnya gak dia tantangin sih, cuman bagi mereka mungkin gue nantangin, jadi gue kayak berani maju aja, terus kaki gue nggak tahu kenapa Sakit tadi kaki lu. sakit banget itu, kayak apa ya sakitnya ya, gimana sih Mas jelasinnya, sakit banget ya pokoknya. Terus sama gue ada pengen terjun ke bawah. Waduh. Serius, itu gue ngerasain di otak gue pengen terjun gitu. Berarti di sini energinya negatif banget ya. Negatif sih, tapi pasti ada logika di balik itu semua. Sangat negatif ya. Nih, Mas Idrus, gue mau nanya nih. Coba volume gue dinding. Mas Idrus, gue mau nanya, fenomena yang tadi kita alamin itu kayak gue nyium bau busuk, terus Mas Iwan, itu tuh sebenarnya kenapa sih? Tadi kan sebenarnya kita kan udah berhenti dulu sejenak lo ya. Sejenak. Tadi gue ngomong Sejenak. Tidur sejenak. Sejenak memang kita berhenti dulu. Jadi memang pada saat kan memang tadi kita Iwan mendeteksi bahwasanya ada energi besar pas di tengah-tengah panggung itu teh. Dan ternyata memang di situ ada mustika. Oh gitu beneran ada? Iya ada mustika di situ. Cuman kan tadi kan gua bahas dulu tuh ya, ada mustika di sana. Pengennya sih pengen iseng ditawain iseng. Jadi jangan deh gitu ya, karena tadi udah dijelaskan sama siapa nih Mas Andi tadi kan, pengen mau diambil sama Kiaki kata gitu. Ya udah. Jadi, tadi yang pas kita di atas itu, jadi si makhluk yang lebih besar itu, dia kalau semakin menunduk itu semakin energinya semakin menekan banget gitu kan. Dan merah-merah tadi yang tadi kita coba untuk ekspor ke sana, dan ada beberapa makhluk anak kecil tadi gitu ya, dan suara dentuman tadi ya, suara dentuman gue lupa untung dia kenceng banget itu, ada suara kayak sek gitu ya, kayak gue suara sek gitu ya. Nah itu memang satu eksistensi makhluk astral ini tuh memberikan artinya hanya seperti itu aja gitu, hanya seperti itu aja, nggak mau yang mau diekspos. Kalau yang bau busuk tadi itu? Kalau bau busuk tadi itu sebenarnya kentut loh.
Bukan. Bukan sih. Apa tuh bau busuk itu apa? Jadi makhluk yang di belakang tadi tuh, nah itu baunya dia seperti itu. Udah kemana nih? Sana. Yang mana nih? Bobing dah. Iya, maksudnya yang merah atau yang mana? Gitu. Enggak, yang dekat pohon-pohonan itu kan. Oh iya. Itu baunya dia. Ih, bau banget ya. Iya, karena itu. Nah, karena apa namanya? Mau mencoba gini. Sampai mana sih keimanan lo? Lu masih begini tetap berani ternyata kan gitu ya. Masih berani juga dia naik atas lagi kan gitu. Karena Iwan lah yang dihajar. Wah, karena agak bentrok dengan energinya Iwan seperti itu sampai dia mempunyai kayak dibikin suatu halusinasi ingin terjun kan terus kakinya. Dan jujur di setiap tempat itu gue paling cuma gini doang, tapi kaki gue tadi sebelah kiri tuh panas setelah gini si Iwan. Gue bilang kaki gue kok panas ya, Kan umpan lambung pak, oper, set. Itu aja sih sebenarnya. Dan ya benar adanya apa namanya, kalau itu sih benar ya yang ngirim itu Banaspati berarti benar kiriman ya? iya, Banaspati itu Iseng banget. kiriman kiriman orang. Mas Fadil, mungkin ada tambahan lagi untuk sejarah tempat ini dan makhluk-makhluk buangan apa aja yang ada di sini. Dan tadi udah dijelasin sama Mas Idrus kalau Banaspati itu ternyata kiriman, ya kan. Selain itu mungkin ada makhluk lain gitu yang buangan itu. Karena kan di sini mitosnya media tempat pembuangan teluh. Mungkin bisa ditambahin. Ya, jadi kalau dilihat sih dulunya memang belum ada, pas belum ada bangunan ini masih kayak rawa ya dulu, rawa, dan jarang banget rumah-rumah warga di sini. Gitu. Mungkin dulu memang nggak tahu tujuannya apa gitu, buat ajang kah atau buat cuman coba-coba aja gitu. Ini tempatnya mereka buat ngelakuin kayak Adu ilmu gitu. Nah, kayak gitu. Kalau yang di gedung pertama itu yang kayak bapak tua gitu. Maaf itu jalannya kayak orang stroke gitu. Tapi di situ baik, dia ngasih tahu kalau tempat itu nggak boleh digunain buat hal-hal yang negatif, hal yang kotor gitu. Karena mau tempat sebagus apapun ketika ada perlakuan yang negatif, jadi terkontaminasi gitu. Terbawa semua itu. Terbawa gitu. Pesannya dia di situ. Yang terakhir kita explore di gedung yang kedua, memang beda sih. Pas pertama masuk di luar sama masuk tuh udah terasa tekanan dari si makhluk itu. Tadi lu sempat diituin sama Mas Idrus ya? Betul. Makanya tadi pas ada komunikasi, coba aja tunjukin kalau emang ada di sini, sampein aja gitu, nggak apa-apa. Makanya tadi ada yang nyium bau amis gitu, ada yang Dan eksistensi emang parah sih ya. Ya, eksistensi itu langsung muncul. Itu pembuktian aja bahwa makhluk Allah itu memang ada kayak gitu. Kalau ciptaan Allah itu. Yang lain selain manusia. Ini kayak tempat ini bener kayak mancing buat adrenalin sih. Tapi kan namanya kita manusia kan penasaran ya. Penasarannya sejauh mana sih kita berani gitu. Iya bener Mas Idrus ya. Kita harus nemuin titik itu gitu. Bahwa kita ngebuktiinnya mau seram apapun tempat, takut apapun kita percaya kalau kita percaya sama yang Maha Pencipta gitu, yang di atas, rasa takut itu bisa kita hilangi. Gitu sih pesannya. Sejatinya manusia itu sejatinya manusia itu diciptakan, jin dan manusia itu diciptakan untuk menyembah kepada Allah. Nah, tempat ini dipakai untuk menyembah kepada jin, dan itu salah banget. Iya. Aduh ya Allah, itu sangat disayangkan banget. Tadi juga beberapa pas aku masuk ke situ, kayak udah biasa orang dikasih, pas ada orang lagi datang tuh kayak Minta. nadah gitu, minta. Bawa apa lo gitu ya. Maka dari itu mau ke tempat manapun jangan pernah buat ngasih apapun dengan maksud tujuan yang negatif. Mereka akan terus mempengaruhi dan area tersebut udah negatif gitu. Pokoknya minta emang ke Allah ya, pokoknya minta semua. Kita lah ya. Itulah. Sekian dulu video kali ini, nantikan video kita selanjutnya penelusuran di mana, di tempat yang lebih seru. Kalau ada rekomendasi tempat yang mau kita datangin, langsung komen aja di bawah ya. Kedepankan logika meskipun mesti selalu ada di sekitar kita. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.